Halo bro. Alhamdulillah ini. Dr. Sani Ardi. Alhamdulillah. Aduh, udah lama gak jumpa ya. Ya. Gimana kabar? Baik, bro. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Itu yang sangat penting ya, kesehatan yang perlu dijaga agar kita selalu produktif ya. Baik, jumpa lagi bersama kita Ethos Energy Continuous Learning, channelnya para insinyur, channel yang keren dan mencerdaskan. Oke, follower Ethos Energy dimanapun berada, hari ini kita kedatangan tamu dari Dr. Sani Ardi. Beliau ini adalah angkatan 99 Teknik Mesin Universitas Andalas, satu angkatan dengan saya, dan beliau adalah orang yang pertama nih angkatan 99 yang memperoleh gelar doktor di bidang engineering. Saya sudah lama kontak ke beliau untuk bisa ngisi di acara Ethos Energy untuk berdiskusi, sharing lah ya, mengenai kompetensi beliau di bidang metalurgi material ya. Ya, oke. Bro. Ya. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sibuk mengajar. Satu lagi sibuk ngurus prodi karena sekarang kan masih sekretaris prodi Teknik Mesin Unida. Oh, Teknik Mesin Unida ya, Universitas Dharma Andalas, Padang. Oke bro, ini saya langsung to the point aja nih. Boleh ceritakan sedikit nggak tentang material yang diteliti waktu program doktor dan aplikasinya gitu. Ini teman-teman pasti banyak ingin tahu ya. Iya. Oke bro. Oke. Terima kasih Bro Emil. Selamat siang bagi teman-teman Ethos Energi. Senang sekali saya bisa sharing hari ini. Alhamdulillah Bro Emil bisa mengundang saya. Jadi penelitian S3 saya ini berkaitan dengan material implan. Material implan ya, yang masuk ke badan manusia gitu. Ya, betul. Jadi banyak orang yang belum tahu bahwasanya teknik mesin itu ada ilmu material, tetapi material itu ada sub materialnya lagi, namanya biomaterial. Biomaterial ya. Jadi teknik mesin itu bukan hanya seperti mobil ya. Betul. Mesin-mesin yang wah gitu ya. Ya. Gambaran kita seperti itu. Ya. Tapi ternyata ada sub-subnya lagi yang bisa diaplikasikan ke dunia kesehatan ya. Iya, gitu betul. Ya. Jadi penelitian ini berangkat dari banyaknya kasus kecelakaan di negara kita, khususnya di Indonesia. Kecelakaan lalu lintas itu kan nomor 2 paling banyak menyumbang kasus patah tulang. Selain nomor 1 itu osteoporosis. Iya. Nah, jadi untuk penyambungan tulang itu tentu membutuhkan material implan. Nah, cuma yang namanya material itu kan sesuatu benda asing di dalam tubuh. Makanya untuk agar material itu bisa sinkronisasi dengan tulang, makanya kita butuh namanya material hidroksiapatit. Nah, itu yang baru lagi. Yang sering disebut di dunia kedokteran itu kayak kapur, apa namanya? Ya, kapur ya, untuk nyambung tulang itu ya? Ya, betul. Terus di pen gitu ya? Iya. Oh ya. Kalau ini ada tambahan hidroksiapatit. Ya. Tambahan. Jadi banyak juga yang belum tahu teknik mesin itu juga membahas tentang keramik. Nah, jadi sedikit kita ulas sedikit. Jadi material itu kan ada logam dan non logam. Nah, untuk non logam ini kan ada polimer, ada komposit, ada keramik. Nah, hidroksiapatit ini termasuk ke dalam keramik. Keramik ya, bagian dari keramik ya dia. Jadi nantinya
waktu material implan itu disambung ke tulang, itu dia harus dilapisi dulu dengan hidroksiapatit agar dia nanti bagus untuk perlekatan tulang. Jadi kalau tulang dengan material logam itu nanti takutnya proses perlekatan pertumbuhan tulang baru itu tidak bagus dan itu bisa menimbulkan alergi atau toksik. Karena material logam itu juga mengeluarkan namanya titanium oxide. Kalau dia materialnya titanium, dia nanti akan mengeluarkan titanium oxide dan itu berpotensi untuk menyebabkan alergi pada tubuh. Ternyata titanium itu ada mengeluarkan seperti korosi, bukan? Ya, betul. Ada, betul, ya? Betul. Wah, saya baru tahu nih, Ya. titanium nih ya. Iya. Oke. Nah, Jadi, makanya untuk mencegah material itu melepaskan titanium oxide tadi, dia perlu dilapisi dengan hidroksiapatit. oh iya. Itu salah satu fungsinya. Terus yang kedua, agar proses perlekatan tulang baru itu lebih bagus nantinya. Karena kalau tulang langsung dengan logam itu perlekatannya kurang bagus karena dia sudah berbeda unsur. Ya, beda unsur ya, Iya. benar ya. Makanya tulang kan itu keramik ya. Makanya dia harus disambung dengan keramik juga awalnya, Iya. baru nanti logam. Iya. Nah, itu Bro Emil latar belakang penelitian. Iya. Ini sangat ini ya. Saya baru ngerti ini kan. Setelah dijelaskan Banyak oleh juga yang ahlinya belum tahu. gitu kan. Iya. Jadi tidak sesimpel itu ya untuk menyambung material untuk menyambung patah tulang ya. Iya, patah tulang. Ya, jadi saya pikir tadinya ini titanium itu tidak ada korosi di dalam ini, rupanya masih ada yang Masih ada. masih Iya. ya. Meskipun titanium itu korosinya lebih rendah, tapi tetap saja karena masing-masing kita ini kan imunnya beda-beda. Ya. Jadi takutnya nanti titanium itu mengeluarkan titanium oxide itu tidak bagus direspon oleh tubuh. Iya. Makanya ada alergi yang bisa jadi kalau pasca operasi itu ada gatal-gatal, ada timbul keloid. Nah, itu dia Iya, bagian dari titanium oxide. Jadi hidroksiapatit apatit ini mencegah itu keluar dari Ya, betul. material titanium itu. Berarti dilapisi gitu ya? Dilapisi. Materialnya dilapisi. Gitu ya. Itu salah satunya fungsinya. Salah satu fungsinya. Yang kedua untuk membantu proses perlekatan tulang baru. Oh, tulang Yang baru. namanya tulang disambung itu tentu nanti dia akan menumbuhkan tulang baru. Iya. Butirnya akan bertemu kembali. Nah, makanya untuk agar proses oseointegrasi namanya istilah medisnya, proses perlekatan tulang baru itu tumbuh dengan baik, makanya harus unsur yang sama. Iya, Tulang itu kan hidroksiapatit. Nah, makanya harus dicari hidroksiapatit buatan. Nah, itu dia. Iya. Sama kayak kita nyambung besi, ngelas gitu ya. Iya. Besi, nih kita harus nyambungin gitu ya. Nah, material kawat lasnya kan mesti sama dengan material besi ini ya. Kalau beda dia materialnya juga dia pelekatannya nggak bagus. Iya, betul. Nyambungnya nggak bagus ya. Iya. Jadi ini hidroksiapatit ya. Apatit. Apatit ini Iya. sebenarnya itu material tulang gitu ya. Material tulang. Terus kita bikin yang buatan. Iya, betul. Jadi tulang manusia ini kan ada dua unsur yang dominan. Yang pertama itu kalsium, yang satu lagi fosfor. Nah, kalsium fosfor itu perbandingannya itu 1,67. Iya. 1,67. Kalsium Makanya sama fosfor 1,67 ya. Ca per P. Iya. Nah, makanya kita harus mencari hidroksiapatit itu yang Ca per P-nya hampir sama Gitu dengan ya. Ca per P tulang. Iya, Nah, iya, ini menyangkut nanti yang namanya modulus elastisitas. Iya. Nah, kita kan sudah diberi anugerah oleh Tuhan, tulang kita ini kan
Ca per P-nya 1,67. Iya, iya, iya. Nah, kalau Ca per P-nya tidak mendekati 1,67, nanti proses penumbuhan tulang barunya itu akan kaku. Dia tidak akan selentur yang dulu. Iya, iya. Nah, makanya PR satu lagi mencari atau membuat hidroksiapatit yang Ca per P-nya mendekati 1,67. Oh, iya, iya, iya. Nah, itu Wah, Bro keren, Emil. keren. Nah, oke. Ya, 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 ini keren ya, ini ilmu pengetahuan dan di dunia engineering apa kita implementasikan ke dunia praktis medis Iya, ya. betul. Ya. Itu ada uji tarik segala dibikin waktu bikin material hidroksiapatit ini. Iya, ada. Ada uji Ada tarik, uji tarik. uji apa? Uji kekerasan, uji modulus apa lagi? elastisitas. Diuji. Jadi untuk hidroksiapatit terkait penelitian ini kita juga bekerja sama dengan anak kedokteran, Bro Emil. Oh. Karena kalau yang teknik mesin itu dia hanya sebatas materialnya saja. Contohnya saya kemarin menggunakan titanium dan juga hidroksiapatit. Kita engineer mesin hanya sebatas itu. Nanti kalau uji di dalam tubuh itu nanti akan dikerjakan oleh orang kedokteran atau lebih tepatnya biomedis. Jadi mereka ada, maksudnya penelitiannya itu berkelanjutan, Berkelanjutan. ya? Maksudnya setelah diteliti sama kita, Ya, terus anak kedokteran dia menindaklanjuti penelitian tersebut di kampusnya ya? iya betul. Jadi istilah penelitian itu kalau kita menguji materialnya namanya in vitro. In vitro itu di luar. Nanti orang kedokteran atau orang biomedik nama penelitiannya in vivo. In vivo itu di dalam tubuh. Apakah setelah nanti material titanium dan hidroksiapatit itu disambung di dalam tubuh, biasanya mereka menggunakan tikus. Tuh tikus Atau kelinci. Percobaan dulu ya? Kelinci. Nanti dicoba, nanti dilihat selama beberapa bulan bagaimana proses osteointegrasi atau perlekatan pertumbuhan tulang baru itu, apakah tidak menimbulkan efek toksik bagi tubuh hewan tersebut. Nah, itu in vivo namanya. Ah, ya. Sangat menarik ya. Jadi integrasi antara penelitian teknik mesin dengan kedokteran ya. Mata kedokteran. Jadi kalau gambarannya ini penelitian seperti ini dipikir bayangan saya orang dilakukan oleh orang-orang peneliti di luar negeri sana. Iya, betul. Kayak di negara-negara maju gitu kan. Kayak di Amerika, di Jepang yang melakukan penelitian itu. Ternyata itu dilakukan di Indonesia. Indonesia nih, di kampus Andalas lagi ya. Iya. Ya. Cuma yang namanya material implan ini penelitinya selalu melakukan inovasi terbaru terus, Bro Emil. Iya. Karena ini kan menyangkut kesempurnaan proses perlekatan tulang baru itu. Biasanya itu pertumbuhan tulang baru itu lama waktunya 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Nah, makanya sekarang peneliti bagaimana bisa menciptakan formula agar proses perlekatannya itu lebih cepat. Iya. Nah, itu sekarang yang menjadi goals peneliti. Iya. Nah, satu lagi yang namanya hidroksiapatit ini, kelebihan Indonesia itu kan banyak sumber daya alam ya. Nah, seperti tulang sapi, ada tulang ikan. Ikan kita kan beribu juga jenisnya itu. Nah, makanya Indonesia sebenarnya menjadi produk yang paling besar untuk hidroksiapatit. Bikinnya dari apa? Bikinnya dari tulang itu. Dari nanti tulang itu dibersihkan, dijemur, terus dikeringkan, terus nanti dihancurin, nanti kita ball mill sampai nanti berupa serbuk. Iya. Nah, itu nanti yang akan kita gunakan sebagai hidroksiapatit buatan. Iya. Dari apa tadi? Dari binatang-binatang itu? Ya, ada tulang sapi, ada tulang ikan. Ikan ya? Nah, ikan kan banyak juga tuh. Ada ikan kerapu,
Ikan gabus katanya ikan ya orang. gabus ya, ikan tuna. Nah, itu nanti yang akan kita bandingkan CA per P-nya mana yang lebih bagus. Iya, mendekati 1,67. Iya, Nah, itu nanti berkolaborasi pula dengan sarjana kimia atau anak kimia. Iya, 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 iya. Jadi ada 3 sih yang berkompetensi dalam penelitian ini. Ada teknik mesin, ada biomedik atau Biomedik, kedokteran, ya. dan kimia. Jadi ada 3. Iya, 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 iya. Keren ya. Harusnya kita engineer atau peneliti banyak melakukan penelitian yang akan banyak aplikasinya di masyarakat gitu kan. Iya, betul. Kalau insinyur itu kan dia bagaimana keilmuannya itu bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat kan. Iya. Itu sebenarnya kan, apapun yang dikerjain engineer, mau bikin PLTU, mau bikin mobil ini kan buat kemaslahatan masyarakat ya, buat manusia ya. Iya. Dan ini penelitian ini juga akan sangat ini buat masyarakat ya, sangat bermanfaat gitu ya. Selain dia seperti orang yang alergi tadi kan, bisa teratasi lah ya, dia nggak kena alergi setelah disambung tulangnya. Kalau dia terjadi patah tulang ya kan, bisa lebih aman ya. Kemudian juga proses penyambungannya tadi juga lebih baik ya kan. Iya. Ya, lebih ya jelas aplikasinya di masyarakat gitu. Jadi ada satu benang merah, Bro Emil. Jadi hidroksiapatit ini selama ini banyak itu diimpor dari Amerika. Oh, Amerika. gitu, ya. Dan harganya itu cukup mahal sekali. Nah, makanya sekarang pemerintah melalui BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, bagaimana Indonesia itu bisa mandiri menciptakan atau memproduksi hidroksiapatit lokal. Karena Indonesia itu punya banyak sumber daya alam seperti yang saya bilang tadi. Keanekaragaman hayatinya luar biasa gitu kan. Kita punya beribu jenis ikan, kita punya banyak varian sapi. Makanya itu yang didorong oleh pemerintah, bagaimana bisa menghasilkan hidroksiapatit lokal. Nah, ini kan nanti ujung-ujungnya kepada biaya operasi. Kalau Indonesia bisa memproduksi sendiri, itu sudah pasti biaya operasi, cost-nya bisa ditekan. Ya, kalau kita mengimpor terus ya kita tentu biayanya besar, dan juga devisa kita keluar ya. Uang kita keluar kan. ya sangat ini sih, sangat besar sumbangsinya buat bangsa kita ya. Jika program penelitian ini bisa dipakai untuk dunia kesehatan, tentu ini sangat bagus ya. Biayanya murah tadi ya, bisa lebih murah. Kalau kita patah tulang, banyak orang-orang Indonesia kan banyak patuh lalu lintas ya. Banyak kecelakaannya. Iya, satu lagi osteoporosis. Kekurangan kalsium dan fosfor. Osteoporosis juga bisa ya? Iya, karena kita kan kalsium sama fosfor ini kalau asupannya kurang, itu kan diambil oleh tulang, oleh tubuh kita. Tubuh kita kan butuh kalsium fosfor nih. Karena asupan dari luar kalsium fosfor kita kurang, makanya tubuh itu mengambilnya dari tulang. Dari tulang kita? Iya. Ya, terus makanya gimana? tulang itu keropos. Terus gimana? Nah, kalau tulang keropos tentu itu bisa dengan sendirinya nanti bisa menyebabkan patah tulang. Karena sudah semakin keropos kan. Makanya kasus osteoporosis itu juga menjadi salah satu faktor penyebab butuhnya masyarakat itu membutuhkan material implan di dalam tubuh. Selain tadi kecelakaan lalu lintas. Jadi kita memang karena budaya gizi masyarakat belum bagus ya, belum seimbang. Jadi banyak kasus-kasus selain kasus kecelakaan tadi butuh
hidroksiapetit ini kita juga dengan kasus-kasus osteoporosis ya, mana sering gampang ya patah ya, sandung sedikit patah gitu ya. Jadi kasus-kasus ini memang bukan menyelesaikan kasus osteoporosisnya ya, tapi kita lebih ke menyambung tulang, problem solvingnya kalau patah tulang gitu ya. Ini udah ada yang diuji klinis kan, diuji apa namanya? Ya, kalau uji klinis sekarang sudah ada di kedokteran UNAN, sedang uji klinis. Sebenarnya bukan hanya di UNAN saja, di universitas di Indonesia sudah banyak melakukan. Nah, makanya sekarang itu perlu dilakukan terus nanti agar hidroksiapatitnya ini benar-benar dapat CA per P itu 1,67. Kalau saya yang kemarin itu dapatnya 1,71. Lebih tinggi ya? Lebih tinggi sedikit, tapi sudah masuk range. Karena range-nya itu antara 1,6 sampai 1,8. Jadi ada toleransi 0,2. Itu bisa di-compare nggak? Misalnya kan ada barang dari Amerika, hidroksiapetit itu ada materialnya Amerika, terus kita udah ini bikin sendiri, bisa di mana? Oh ya, di-compare gitu. Bisa. Kalau yang punya Amerika di 1,68. 1,68, 1,69. Untuk mencapai 1,67 itu memang susah. Ya itu tadi Bro Emil, nikmat Tuhan itu luar biasa. Belum bisa menyerupai persis 1,67. Iya. Kalau lebih tinggi bagus. Kalau lebih tinggi bagus, range-nya itu 1,6 sampai 1,8. Range-nya ya. Kalau terlalu tinggi juga nggak bagus. Nggak bagus. Akan susah nanti tulangnya lentur. Ya, defleksinya susah. Iya. Dan ini berkelanjutan terus ya? Berkelanjutan terus. Penelitian ini dan pengujian. Makanya penelitiannya itu bergulir terus sampai sekarang ini. Peneliti material itu sekarang memikirkan bagaimana material itu luruh di dalam tubuh. Jadi dia tidak dibuka. Kan setelah proses oseointegrasi itu tercapai, itu kan material logamnya dicabut itu. Iya, kan dioperasi lagi, dibuang alumni titaniumnya kan. Iya, betul. Ya. Nah, sekarang bagaimana peneliti berpikir material logam itu tidak dibuka. Tidak dibuka ya. Melainkan material itu luruh di dalam tubuh. Itu namanya material bioresorbable. Bioresorbable, jadi titanium itu nanti dibikin tipis-tipis, sehalus mungkin kayak rambut. Nah, itu nanti yang bisa meluruh dia di dalam tubuh. Meluruh butuh waktu yang lama ya. Kalau titanium materialnya kan ini ya, tahan korosi. Korosinya lama gitu ya. Dibanding material karbon steel ya kan. Ada stainless steel, ada duplek ya kan, titanium. Nah, titaniumnya lama deh. Dia kayak per nanti Bro Emil. Kayak per. Ya. Nah, jadi dia elastis. Ya. Nah, nanti dia akan meluruh sendiri nantinya. Iya. Waduh, keren lah itu. Itu lagi diteliti ini atau? Lagi diteliti sekarang oleh sejumlah peneliti di dunia. Material bioresorbable itu. Ya. Kalau di kampus kita ini belum ya. Belum. Karena butuh butuh biaya juga kan untuk penelitian itu, pengajuan ya. Mudah-mudahan bisa lah kita ajukan besok ke Kementerian BRIN. Iya. Karena biayanya cukup besar. Nah, Bro, ini penelitian seperti ini yang gimana kita cara menumbuhkan kita sebenarnya kita menurut pandangan saya ya, jiwa peneliti mahasiswa kampus kalau menurut saya tuh belum semangat gitu loh. Belum implementasinya ke masyarakat tuh yang mengena gitu kan. Gimana, Bro? Iya. Jadi benar yang Bro Emil bilang, jiwa peneliti akademis kita masih kurang. Nah, makanya sekarang itu pemerintah memberikan plafon anggaran yang cukup besar kepada peneliti sekarang ini
tidak hanya dosen, tetapi juga peneliti LIPI, peneliti di BRIN. Nah, sekarang bagaimana pemerintah bisa mewajibkan hasil penelitian itu masuk ke dalam jurnal, dan jurnal itu menjadi syarat untuk naik pangkat dan golongan. Nah, itu sekarang pemerintah mengikatnya agar peneliti Indonesia bisa lebih kreatif. Nah, itu salah satu cara pemerintah sekarang kalau yang saya lihat. Ya, seandainya banyak dilakukan penelitian seperti ini, tentu akan maju ya dunia baik itu dunia medis tadi ya, ini dunia medis dan dunia keengineeringan kita kan, dunia teknik kita juga akan lebih maju gitu ya. Ditambah satu lagi program pemerintah Kampus Merdeka sekarang. Jadi ada nama programnya itu Matching Fund. Matching Fund. Apa itu? Jadi peneliti dia menghasilkan formula atau menghasilkan sistem. Nah, itu nanti dia akan bekerja sama dengan dunia industri. Nanti dunia industri yang akan memproduksi seperti yang saya teliti tadi, itu nanti akan diproduksi oleh dunia industri, dan itu nanti akan dijual ke masyarakat. Nah, itu dia sekarang program Matching Fund itu sedang berjalan. Bagus ya, keren ya itu. Kalau saya baru tahu nih kan ada program seperti itu di kampus-kampus di Indonesia gitu ya. Kita kalau di dunia industri terus terang banyak sekali ketergantungan kita ke luar negeri gitu ya. Seperti teknologi material tadi ya. Sampai sekarang Indonesia hanya bisa membuat carbon steel. Stainless steel baik itu yang 304, yang 316, apalagi titanium kita sering ngobrol tadi. Kita masih ini dari luar ya. Kita masih import dari luar. Sementara bahan bakunya itu dari kita juga ya, bahan baku tambang di Sulawesi kan, di Kalimantan, di Papua sana ya kan. Bahan bakunya dari kita ke luar negeri diolah, kemudian dijual lagi ke kita gitu kan. Lucu ya Bram ya. Ya, kalau kita cerita sedikit mengenai industri di oil and gas ya. Kita tuh pemerintah buat regulasi TKDN ya, tingkat kandungan dalam negeri ya. Sementara kita dari sisi desain kita perlu material-material yang seperti yang saya sebutkan tadi. Kita nggak hanya perlu carbon steel material, kita juga perlu material-material yang tahan korosi ya. Makanya susah TKDN itu ya. Iya, agak sulit kita mendapatkan TKDN sehingga proyeknya bisa macet ya, nggak jadi dilanjutkan gitu kan. Betul. Karena tidak comply dengan requirement pemerintah. Itu bro. Jadi penelitian ini kan banyak dilakukan ya untuk ini dengan program-program dari Kampus Merdeka tadi ya. Iya, lebih banyak sekarang program Kampus Merdeka ini kan tidak hanya pertukaran mahasiswa. Kampus Merdeka itu kan sekarang bagaimana mahasiswa itu merdeka untuk belajar. Kalau kita kan di Unida, kita nanti bisa kerjasama dengan UI. Nanti mahasiswa Unida itu dia bisa kuliah di UI. Nanti nilainya itu bisa dikonversi. Jadi sudah ada kesepakatan sekarang. Jadi misalnya di semester ganjil sekarang, semester 7, kalau mahasiswanya pengen kuliah di UI, ya ngambil mata kuliah di UI semester 7, nanti apa yang dia dapat nilai di UI, itu akan menjadi nilai di Unida, dan begitu sebaliknya. Itu kan kalau dari program mahasiswa. Kalau program dosen juga begitu. Dosen ada juga? Dosen ada juga. Dia mengajar di universitas lain. Ditambah satu lagi, dosen bekerja sama dengan dunia industri. Program Matching Fund tadi. Itu yang masih kurang kalau kita di daerah ini ya.
memang di Indonesia masih semua hampir rata-rata hampir sama lah ya. Kerjasama sama industrinya itu masih bisa dikatakan masih rendah lah kategorinya. Baik itu di Jawa itu ya. Apalagi kita di daerah ini, ya kan? Tambah jarang lagi gitu. Kerjasama sama industri, program-program penelitian ini kan. Iya, betul. Ya kayak kita bilang di Padang nih, Jawa aja mungkin bisa sedikit ya, enggak banyak ya. Ya, jadi itu apa Bro Emil yang menjadi masalah juga karena ya dunia industri kita juga belum siap untuk memproduksi apa yang sudah menjadi formula baru dari akademisi. Tapi saya yakin apabila ini programnya berkelanjutan, kita yakinlah 2 tahun 3 tahun ke depan sudah ada progres yang lebih baik dibanding sebelumnya. Bro, ini saya mau tanya ini gimana menurut pandangannya Bro untuk mencetak engineer yang keren gitu loh. Gimana engineer yang keren ya? Kalau saya di kampus selalu saya tekankan kepada mahasiswa untuk skill Bro ini. Skill. Percuma kita punya IPK 3,3, 3,4 ya. Tapi kalau skill kita nggak punya, ya nggak terpakai juga. Ditambah satu lagi, saya selalu menekankan kepada mahasiswa untuk menambah atau memperkaya ilmu soft skillnya. Soft skill ya. Baik itu bagaimana bisa berbicara di depan orang banyak, bagaimana presentasi yang baik, bagaimana cara sikap behavior kepada orang. Karena ini juga menjadi poin yang penting di dalam dunia kerja nantinya. Dan saya selalu menekankan kepada mahasiswa agar tidak minder. Misalnya kita kuliah di UNAN atau kuliah di UNIDA, jangan minder dengan teman-teman kuliah di UI, ITB, dan UGM. Sama saja ilmu itu. Yang penting kan sekarang bagaimana niat kita untuk bisa lebih baik. Iya, itu. Itu sih, cuma itu aja. Iya. Emang soft skill itu ya. Jadi memang kalau engineer yang sudah mempunyai skill teknikalnya oke, tentu dikombinasi dengan soft skill itu akan lebih keren lah ya. Betul sekali. Mahasiswa ini sejak zaman pandemi ini kita komunikasinya by WA, teks gitu kan. Jadi kadang susah melihat ekspresi ya. Kita perlu juga melihat ekspresi ya. Untuk komunikasi perlu ekspresi kan. Nah, soft skill yang ekspresi itu yang agak susah ya kita dapatkan dari bahasa teks gitu ya. Betul sekali. Ya, sarjana teknik ya perlu menguasai bagaimana cara komunikasi dengan banyak orang ya. Kalau kita engineer ini kita nggak kerja sendiri Bro. Oh iya betul. Kita nggak bisa, nggak ada. Selama saya melakukan proyek di dunia industri, nggak pernah saya kerja sendiri. Iya betul. Beda sama dokter ya. Kalau misalnya dokter pun sebenarnya juga kerja tim ya. Tapi kalau kita lihat dokter tuh ada yang kerjanya sendiri. Kita datang ke dokter, Bu saya sakit ini, demam. Kita bisa langsung dokter kasih solusi, dia nggak perlu komunikasi kerjasama ya. Dia punya pengetahuan dan dia kasih ini solusinya, ini minum obat ini bisa. Tapi kalau kita insinyur di project ya, itu kita nggak bisa sendiri ya. Kita ada engineer ada instrumentasi, ada listrik ya kan, ada sipil, ada informatika, ada insinyur kimia ya kan, ada insinyur ilmu bumi, reservoir engineer ya. Nah, itu perlu komunikasi gitu. Perlu komunikasi. Kalau saya ngajar Bro Emil, itu ada di semester 1, nama mata kuliahnya kan pengenalan kerekayasaan. Kalau kita dulu kan pengenalan teknik mesin ya. Tapi sekarang sudah berubah kurikulum itu menjadi pengenalan kerekayasaan. Nah, jadi kan anak teknik itu
kerjanya itu kan memang rekayasa ya, mengubah ya, mengubah ke arah yang lebih baik, contohnya teknologi. Nah makanya saya selalu memberi visi kepada mahasiswa seperti yang Bro Emil bilang. Kalau kita nanti bekerja di sebuah proyek, katakanlah membangun hotel atau membangun mall ya, itu kan nggak hanya sarjana mesin, ada sarjana sipil, ada arsitek, ada teknik lingkungan, ada kimia, elektro, dan sebagainya. Nah itu yang penting, soft skill dan berkolaborasi. Iya, kerjasama. Itu nggak pernah saya temukan proyek itu dilakukan oleh satu orang, melibatkan banyak pihak lah. Nah, skill komunikasinya sangat penting gitu ya. Apalagi kalau kerjanya beragam culture ya. Kita ada yang sukunya Jawa ya kan. Ada yang sukunya Batak, ada Minang ya kan. Ada suku dari Sunda ya, ada Papua juga ya kan. Tentu lain lagi soft skillnya. Lain lagi komunikasi. Cara komunikasinya juga berbeda ya. Nah itu yang perlu teman-teman engineer perlu tahu ya. Selain teknikalnya juga kita perlu soft skillnya ya, sesuai dengan dari Pak dosen tadi ya, Dr. Sani Ardi. Udah berapa lama ngajar nih bro? Sejak 2015, udah tahun ke-8 sekarang. Oh, 8 tahun ya. Tahun ke-8. 8 tahun, tapi dari S1 ke S3-nya berarti 8 tahun ya? Oh, enggak juga. S1 dulu kan tamatnya itu 2004 ya. 2004, sama lah saya. Iya, sama ya. S2 itu justru masuknya itu 2013. 2013 tamat 2015. Sambil kerja ya? Sambil kerja. 2015 tamat S2 itu baru langsung jadi dosen. Nah, ngambil S3 itu kan tahun 2019 kemarin. Iya. 3 tahun. 3 tahun ya. Cepat ya 3 tahun. 4 tahun mungkin. Enggak ya? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya? Enggak mau lebih 3 tahun. Banyak duitnya. Banyak duitnya ya. Jadi ini kerja sambil kuliah S2 ya. Jadi iya betul. Biaya sendiri ya? Biaya sendiri. Ya, luar biasa, semangat untuk jadi penelitinya. Oke bro, terima kasih bro sudah banyak sharing bersama kita mengenai teknologi hidroksi apetit tadi ya. Biomaterial yang diimplementasikan untuk ke badan manusia lah ya. Apa istilahnya? Implan ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman Ethos Energy Continuous Learning. Mudah-mudahan bisa juga membuka wawasan dan bisa melakukan penelitian di bidang yang lain gitu ya. Atau melanjutkan penelitian ini juga bisa. Sekarang kita masih import soalnya ya. Kalau kita sudah bisa bikin, luar biasa gitu ya. Oke, ada terakhir yang mau disampaikan untuk teman-teman? Iya, selalu pantengin channel Ethos Energy. Keren materinya, nggak hanya membahas energi, tapi sekarang membahas material. Iya. Sukses bagi kita. Makasih bro, mudah-mudahan penelitiannya semakin maju dan produk hidroksi apetit di Indonesia segera berproduksi gitu ya. Amin. Oke, makasih. Sampai jumpa di channel kita di video kita selanjutnya. Stay tune bersama kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.